Shalom, selamat pagi. Kita akan mulai ibadah Adonai di tempat ini. Persiapkan hati kita dan mari kita masuk dalam penyembahan. Terima kasih Bapa yang baik, karena kami tahu hal yang terbaik buat setiap kami ada di tempat ini. Kami tahu kami akan dipuaskan, kami tahu kami akan dilepaskan dalam segala apapun juga. Adalah hikmat pengurapan yang daripada Engkau Tuhan, yang akan membuat satu hal perbedaan perubahan bagi setiap kehidupan kami. Diberkati yang di tempat ini, diberkati yang lain maupun siaran ulang. Nama Bapa Yahweh dipermuliakan sampai selama-lamanya. Kami menyembahmu, kami mengagungkanmu. Terima kasih, Tuhan kasih dan kebaikan-Mu. Engkau baik Tuhan, Engkau
memandang Engkau tidak ada yang lainnya. Karena kami mengerti siapa pribadimu dalam setiap kehidupan kami. Engkau memanggil, Engkau menolong, Engkau yang menuntun, bahkan Engkau yang memberkati setiap kami hari lepas hari. Terima kasih buat kasih dan kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami, Bapa Yahweh. Lebih dalam langit, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam langit, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Katakan lebih dalam, lebih dalam. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersukacita dalam memiliki sukacita ada dalam kasih karunia dalam kami berada. Benar-benar yang kita akan punya sukacita
lapar akan Tuhan. Sukacita terlihat dari wajah. Ya, kelihatannya wajah saya galak. Tidak. Makanya Tuhan tahu bagaimana kita punya satu hal sukacita. Karena dunia melihat bagaimana kita punya penampilan, bagaimana kita punya wajah. Ya, kita bisa melihat setelah masuk dalam aku sukacita. Ternyata apa yang kita lihat itu berbeda. Ternyata kamu ini punya satu kelucuan. Ya, makanya kadang begini. Perkenalan pertama kesannya nggak begitu meyakinkan, betul nggak? Kesan pertama kemarin kan saya telepon rekan saya, bro jangan lupa ya besok bayaran Adonai. Siap. Ternyata ada istrinya di sampingnya. Ternyata ada anaknya di sampingnya. Ya, baru kenal aja. Wah, jangan suka Pak Beri. Pak Beri ini murah. Kamu isinya pas kamera. Shalom Bu. Belum lagi, saya lihat anaknya kan. Shalom Bu. Waduh, berarti keluarga senyum. Karena apa? Marwanda. Mawana. Barokah. Sip. Ya loh. Berarti bukan karena saya yang bercanda. Ya loh. Pertama Pak Peri, ini adalah profil. Ya Pak, perhubungan. Ya loh, tapi mukanya nggak buka perhubungan, nggak buka tegang lagi. Jadi orang yang udah masuk ke sini harus punya sukacita yang tinggi. Nah, saya nggak bisa rombak semua yang di sini, nanti saya sama Tuhan. Kalau sepertiganya atau berapanya imulas di sini. Makanya kalau saya punya sukacita happy, kalian pun harus punya sukacita happy. Jadi ini ada jadi kita akan masuk Tuhan, silakan kembali dulu. Waktu berlimpah maupun yang mempesona hatiku, yang beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu kuat maupun lemah, pesona hatiku, yang hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, semuanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih yang
boleh semakin lebih dalam lagi Tuhan, di dalam kami mengikut dan mengiring Kau. Kami tahu bahwa di hadapan kami Tuhan gak pernah berjanji bahwa selama kami menjadi pengikut-Mu, maka jalan-jalan hidup kami lebih mudah dan tidak ada masalah. Tetapi justru Tuhan bisa memakai kondisi apapun untuk mengajar dan membentuk kami supaya kami semakin lebih lagi mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya kepada janji Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai dan menolong dalam setiap musim depan kami. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Kau yang terus berbicara buat setiap kami, karena kami rindu. Kami pulang dari tempat ini, kami pulang, hidup kami boleh diubahkan dan hidup kami boleh selaras dengan Kau. Kami sambut kebenaran firman-Mu dan siang hari hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang siap menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus. Mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu yang mengenal saya secara pribadi. Saya perkenalkan dulu. Nama saya Henry. Saya punya satu, ya, Bapak Ibu. Dan anak saya dua, yang besar sudah kuliah semester 3, ya. Semester 4 tahun depan anak saya yang besar akan melanjutkan kuliah di Jakarta, karena memang 1 tahun dia harus di Jakarta. Dia kuliah di BINUS, ambil jurusan digital business. Dan anak saya yang kedua, dia sekarang sudah kelas 2 SMA. Jadi Bapak Ibu, ini perkenalan dari saya. Ya, saya hari ini ditemani istri saya. Nah, ini Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin membahas sebuah firman yang luar biasa, saudara. Ketika saya membaca firman ini, Tuhan itu berbicara 3 kali. Dan ini saya percaya Bapak Ibu, ya, firman Tuhan ini berbicara begitu jelas. Dan Tuhan mau supaya saudara dan saya tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Saudara, kita baca sebagai dasar ayatnya. Saya membawa saudara untuk membaca di dalam Matius 11 ayat 6, Lukas 7 ayat 23, dan Yohanes 6 ayat 1. Saya akan bacakan terlebih dahulu Matius 11 ayat 6. Dan bahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kemudian di dalam Lukas 7 ayat 23, kalimatnya juga sama. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dan ditutup oleh terakhir oleh penulis dalam kitab Injil Yohanes, dalam Injil Yohanes 16 ayat 1. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan menjadi kecewa. Supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Saudara yang dikasihi Yesus, saya percaya bahwa setiap saudara dan saya pasti pernah mengalami yang namanya kekecewaan. Betul ya? Mungkin saudara kecewa dengan suami atau dengan istri. Saudara mungkin kecewa dengan teman atau dengan anak saudara. Bahkan mungkin rekan sepelayanan. Bisa, ya. Kita mengalami yang namanya kekecewaan, tetapi kita mau belajar, saudara, bahwa di dalam Alkitab, saudara dan saya bisa belajar dari contoh-contoh tokoh Alkitab, di mana ketika dia mengalami hal yang tidak dia harapkan, saudara. Kenapa bisa terjadi kecewa? Karena apa yang dia harapkan itu tidak terjadi. Bahkan apa yang dia inginkan, saudara, tidak terpenuhi. Maka timbullah yang namanya kecewa. Sebagai contoh, saya ingin membawa saudara supaya saudara menangkap. Mungkin saudara berharap anak saudara lulus dengan nilai yang terbaik, bahkan mendapatkan beasiswa. Tetapi, ya saudara, dalam perjalanan kehidupan anak saudara mungkin karena salah gaul, akhirnya saudara boro-boro lulus dengan nilai yang terbaik, gak lulus, saudara. Saudara kecewa gak? Saudara pasti kecewa. Dan saudara mungkin berkata, Tuhan, aku sudah berdoa setiap hari supaya anak saya lulus, dapat nilai yang terbaik, bahkan mungkin dapat beasiswa. Tetapi saudara, ayo kita belajar, saudara, dari contoh di Alkitab yang bernama Yesus. Saudara, ayo kita kembali ingat
cerita Yusuf. Yusuf adalah anak ke-11 dari seorang tokoh Alkitab yang luar biasa yang bernama Yakub. Yakub punya 12 anak, saudara. Dan Yusuf adalah anak yang ke-11. Saudara tahu, di dalam Kejadian pasal yang ke-37 di sana diceritakan bahwa Yusuf adalah anak yang paling dikasihi oleh Yakub. Dan saudara-saudara Yusuf ini tahu, saudara, bahwa bapaknya ini sayang banget sama Yusuf, sehingga terjadilah yang namanya iri hati, atau bahasa kerennya sekarang jealous. You know, saudara ajar kalau saudaranya itu menjadi jealous. Tetapi saudara memberikan mimpi kepada Yusuf. Dan saya percaya ketika Yusuf diberikan mimpi oleh Tuhan, Yusuf sedang dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Melalui siapa, saudara? Melalui orang-orang terdekat. Saudara, Yusuf bisa saja menjadi kecewa dan dia akhirnya berkata, Tuhan, mimpimu itu ngawur. Tapi saudara lihat bagaimana perjalanan kehidupan Yusuf. Ketika dia dijual, dia dibuang oleh saudara, bahkan dimasukin ke sumur, saudara. Saudara baca aja kisahnya Yusuf. Saudara, Yusuf responnya luar biasa, saudara. Saya terkagum-kagum loh, Yusuf, saudara, dengan pribadi namanya Yusuf, saudara. Karena saya percaya itu bukan sesuatu yang mudah. Betul ya Bapak Ibu ya. Melewati rasa kekecewaan itu gampang. Ya, kemarin saya juga, Bu Lasma juga cerita, kalau untuk menjadi kecewa dengan Tuhan itu gampang. Saudara mungkin kalau mengalami sakit, atau saudara mengalami bangkrutan, atau saudara ditipu orang, bahkan mungkin ditipu oleh rekan sepelayanan, ada nggak saudara? Ada, saudara. Tetapi saudara, baiklah kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Yusuf. Dia memiliki respon yang luar biasa. Yang pertama, saudara, apa respon Yusuf ketika dia mengalami kekecewaan dalam hidupnya? Dia mimpi sekali, tetapi kenyataannya, saudara, berbeda sekali. Dia dijual, bahkan saudara, pada akhirnya Yusuf mengalami yang namanya dipenjara. Saudara bisa bayangin, dia terima mimpi dari Tuhan dengan luar biasa, dia akan menjadi seorang pemimpin. Tapi kenyataannya, saudara, perjalanan kehidupan Yusuf, dia dipenjara, saudara. Saudara tahu kalau orang sudah jadi pidana, masa depan sudah hancur, saudara. Sudah nggak punya masa depan. Atau bahasa keren itu mades. Masa depan suram, saudara. Tetapi siang hari ini, saudara, kita mau belajar dari Alkitab yang bernama Yusuf. Respon yang pertama Yusuf adalah dia tidak menyimpan kecewa. Itu penting sekali, saudara. Karena ketika saudara menyimpan kekecewaan, saudara nggak bisa move on. Saudara nggak bisa bangkit. Saudara akan menjadi putus asa. Bahkan saudara, mungkin saudara bisa ngambil tindakan yang ekstrim. Saudara bisa bunuh diri. Betul apa betul, saudara? Betul. Jadi milikilah respon yang baik, respon yang positif. Yang pertama, saudara, Yusuf menyimpan kekecewaan. Saudara buang. Pilihan ada di saudara. Tetapi saudara bisa, Yusuf tidak menyimpan kekecewaan. Dia bangkit dan dia terus percaya bahwa di balik semua yang dia alami, dia percaya Tuhan tidak meninggalkan dia. Yang kedua, saudara, respon Yusuf adalah Yusuf terus percaya kepada Tuhan. Dia terus menaruh harapannya kepada Tuhan. Dengan cara, saudara, Yusuf tidak meninggalkan Tuhan. Saudara baca kisahnya bagaimana Yusuf pada akhirnya ketika dia masuk penjara, saudara, Yusuf selalu menaruh harapannya kepada Tuhan. Pada akhirnya, saudara, Alkitab mencatat Yusuf menjadi anak kesayangan dari kepala penjara, saudara. Luar biasa nggak? Tuhan bisa mengubah, ya.
Saudara, penjara itu mungkin pada waktu itu banyak. Tetapi kenapa Yusuf dipilih oleh kepala penjara menjadi kesayangan saudara? Bahkan Yusuf dipercaya oleh kepala penjara untuk mengurus segala sesuatu saudara. Kita mencatat di sana bahwa Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Kejadian 39 ayat 21 dan 23. Saya akan bacakan saudara. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan saudara dalam penjara itu Yusuf. Segala pekerjaan yang harus dilakukan itu dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dan dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara, saya percaya ketika Yusuf percaya oleh kepala penjara, Yusuf sedang dipercayakan oleh Tuhan menjadi seorang pemimpin kedua. Saudara, ketika saya renungkan ini, saya bilang Tuhan kau luar biasa, bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat saudara saya. Saudara percaya pada perkataan firman Tuhan bahwa Tuhan berkata dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, ayo saudara lihat ini bagaimana ketika Yusuf terus menaruh harapannya kepada Tuhan. Tuhan sedang mempersiapkan Yusuf menjadi seorang pemimpin nomor 2 di Mesir. Saudara, saya ketika membaca ini, saya bilang, Tuhan kau ajar, Tuhan kau benar-benar dahsyat. Ketiga, saudara, respon Yusuf adalah dia fokus pada Tuhan. Saudara, Yusuf percaya bahwa mimpi yang dia terima dari Tuhan itu bukan mimpi asal-asalan, saudara, bukan mimpi hoax. Ya, you know hoax, ya. Bukan yang menaruh harapan palsu, saudara. Tapi kalau Tuhan memberikan mimpi kepada Yusuf, saudara, saya percaya mimpi itu suatu saat akan menjadi kenyataan. Dan Yusuf berjalan, saudara, dalam janji Tuhan. Dia fokus. Saudara, saya percaya kalau Yusuf fokus kepada janji Tuhan, bukti saudara, Yusuf terus saudara, dia berjalan di dalam rencananya Tuhan. Tidak mencari pertolongan orang lain, saudara. Tidak minta tolong kepada siapapun. Dia terus, saudara, fokus kepada janji. Dan dia percaya kalau Tuhan pasti sanggup memulihkan kehidupan. Dan yang terakhir, saudara, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia selalu melibatkan. Saudara, ini penting sekali. Yang keempat, saya mau katakan, saudara, saudara melibatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan, bahkan di saat engkau berada di titik terendah, ketika engkau melibatkan Tuhan, saya percaya saudara, bahwa Tuhan gak ada yang mustahil. Tuhan bisa mengangkat kehidupan siapapun saudara dari titik terendah saudara. Bahkan kalau saya melihat saudara ya, banyak anak Tuhan, Tuhan izinkan dia berada di titik terendah, tetapi di situ Tuhan tidak meninggalkan dia. Ketika dia terus, saudara, melibatkan Tuhan, dia selalu gandol, ya, dia selalu gandol kepada Gusti Yesus. Saudara, Tuhan adalah janjinya iya dan amin. Kalau Tuhan berkata, aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman, janji Tuhan itu iya dan amin. Karena itu hari ini menjelang siang, saudara, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, apapun kondisimu hari-hari ini, mungkin saudara ada di dalam kekecewaan yang begitu dalam. Mari saudara, saya mau mengajak saudara untuk melibatkan Tuhan. Saudara, jangan cari pertolongan kepada siapapun. Saudara, jangan berharap kepada manusia, karena manusia bisa saja saudara, dia berjanji ingin menolong saudara, tetapi dia bisa saja lupa, atau mungkin dia mengalami sesuatu yang lebih parah dari saudara dan dia nggak bisa memenuhi janjinya.
Oleh karena itu pada siang hari ini saya mau berkata kepada saudara semua, libatkan Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan saudara libatkan, saudara akan mengalami happy ending. Saudara lihat cerita Yusuf, mimpi yang diterima dari Tuhan itu menjadi sesuatu yang, saudara, dari seorang narapidana, dari seorang yang sudah nggak mungkin punya masa depan, saudara, tapi bagi Tuhan itu kecil di hadapan Tuhan, saudara. Tuhan bisa angkat dari seorang narapidana menjadi seorang pemimpin nomor 2 di Mesir. Oh, itu luar biasa. Kalau bukan Tuhan, nggak mungkin terjadi. Oleh karena itu saya mau berkata kepada seluruh saudara yang menyaksikan ibadah ini juga secara online. Saudara, saya mau berkata, saudara jangan menjadi putus asa ketika saudara ada di dalam titik kerendahan. Mungkin ketika saudara mengalami kecewaan yang begitu dalam, gak ada lagi orang yang sanggup menolong saudara. Tapi ketika saudara melibatkan Tuhan, saudara lihat bagaimana Tuhan luar biasa bekerja dalam kehidupan Yusuf. Saudara, saya mau berkata siang hari ini, selama saudara dan saya hidup, Tuhan pasti akan mengizinkan kekecewaan itu terjadi. Memiliki respon yang benar. Saudara, hari-hari ini biarlah di sisa waktu di tahun 2024 ini kita masih punya waktu 5 bulan lagi. Tetapi biarlah selama 5 bulan ini, ketika saudara mungkin masih ada di dalam kekecewaan, saya saudara terus libatkan Tuhan. Saudara buang semua kekecewaan itu, saudara. Saudara buang, saudara pilih untuk saudara bangkit, move on, dan saudara berkata, iya, aku mau memulai lagi yang baru bersama dengan Tuhan. Saudara, saya percaya saudara akan mengalami pertolongan Tuhan. Saudara akan melihat penyertaan Tuhan, iya dan amin. Kalau Tuhan berjanji, dia pasti menepatinya. Dan saudara, saya percaya, saya melihat ada banyak teman-teman saya rekan pelayanan gereja, ketika dia mengalami kekecewaan yang dalam, saudara, dia hanya bisa menangis, dia duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saudara, saya mau katakan, kalau saudara nggak tahu lagi apa yang harus saudara lakukan, lakukan satu hal aja, saudara. Saudara duduk di bawah kaki Tuhan, saudara nangis, limpahkan seluruh isi hati, limpahkan semua, engkau serahkan saudara semua di hadapan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, Tuhan akan menaruh air matamu di kirbat, dan satu saat di dalam waktunya Tuhan pasti akan mengangkat hidup saudara. Saudara akan mengalami happy ending. Percaya saudara? Karena itu janji Tuhan. Oleh karena itu siang hari ini saudara mau berkata, libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan terus menerus, saudara. Mungkin saudara mengalami sesuatu yang tidak saudara harapkan, tapi saya percaya Tuhan sedang mengajar saudara untuk menjadi pribadi yang sabar. Saudara diajar untuk memiliki karakter Kristus. Sabar, saudara. Karena saya mau katakan, sabar itu adalah ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, ujiannya setiap waktu, saudara. Tapi saya percaya ketika saudara sabar, saudara menerima mahkota. Paulus berkata, aku mengakhiri pertandingan iman dengan baik, dan sekarang sedia mahkota kehidupan. Saudara pandang kepada mahkota. Saudara, perjuanganmu tidak akan sia-sia di dalam Tuhan. Saudara, siang hari ini saya mau berkata sekali lagi, sekali saudara ikut Yesus, terus ikut Yesus. Sekali saudara percaya Yesus, saudara terus percaya kepada Yesus sampai melihat sesuatu yang besar terjadi dalam janji Tuhan digenapi dalam hidup. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, saudara. Bangkit berdiri, saudara. Kita nyanyikan sekali. We
mengatasi seluruh kekecewaan kami. Kami hanya berharap kepada Tuhan Yesus. Karena Engkaulah yang sanggup Tuhan mengatasi semua kekecewaan kami. Kau sanggup membalut luka hati kami. Kau sanggup memulihkan hidup kami. Sehingga pada akhirnya kami berkata, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan dalam setiap musim kehidupan kami. Ajar kami untuk kami sabar menantikan pertolongan Tuhan. Karena pertolongan-Mu pasti tepat pada waktunya dan indah pada waktunya Tuhan. Terima kasih. Biarlah siang hari ini kami pulang dari tempat ini Tuhan. Kami boleh menjadi orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan dari rasa kekecewaan itu dalam. Terima kasih. Materaikan kebenaran firman-Mu dan kami bersyukur dan kami kembalikan segala hormat, syukur kami, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat firman Tuhan, mari kita katakan amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Ya, shalom. Acara ibadah Adonai selesai. Undang di minggu 11 malam bagi yang ada di seputar Semarang. Posisinya ada di Mall dan di hotel. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat ibadah pada pagi hari ini. Kami tahu kami diberkati dengan setiap renungan di atas hamba-Mu yang sampaikan bagi yang kami, biar kami tidak kecewa. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, Tuhan yang tidak pernah bisa terkalahkan oleh apapun. Untuk kami meninggikan, mengagungkan Engkau, Bapak Yahweh, dalam setiap kehidupan kami. Diberkati hamba-Mu Pak Hendrik yang sudah menjadi saluran berkat Adonai dan benaran doa. Diberkati istri dan dua orang besar dan pelayanan dan pekerjaan. Diberkati pengembalaan dari gereja Allah Baik di Sidoarjo, Bapak Sutanto dan Ibu Epi dan jemaat. Kami percaya tangan kasih, hikmat, harapan-Mu menyertai gembala BAP Anaim Sidoarjo. Diberkati Pak Posuto, istri, ketiga anak, mantu dan cucu dan keluarga besar dan karyawan. Dan setiap market yang dikerjakan buat Pak Posuto ke depan, dibuat Bapak Yahweh berhasil. Amin. Terima kasih Adonai, menara doa diberkati oleh Pak Posuto. Kami berkati yang tak ada, mujizat yang tidak wajib, perjumpaan pribadi dengan Bapak Yahweh pasti Pak Posuto alami. Kami percaya seluruh apapun para tamu-tamu yang hadir di hotel maupun di mall merasakan ada hal yang berbeda, ada kuasa dan kekurapan. Kami berdoa buat Pak Joko Widodo dan Pak. Terima kasih buat Presiden yang sudah mau melepaskan masa jabatannya. Terima kasih juga memberikan kemampuan, hikmat, kesehatan buat Presiden Pak Joko Widodo dan Pak Anies. Terima kasih Pak Prabowo dan Pak Iwan yang nanti yang akan melanjutkan era pemerintahan Indonesia. Shalom-Mu ada di atas Indonesia. Diberkati dan diurapi. Dijauhkan dari hal-hal yang tidak datang dari Tuhan. Kami percaya ini waktunya transformasi buat Indonesia. Waktunya Indonesia dilawat di nama-Mu. Banyak miliaran jiwa-jiwa dihadapkan datang dan mengalami satu hal dan dapat mereka mencari Kau dengan sungguh dan melawan setiap hati yang koneksi Mas Adonai benar doa perkembangan selanjutnya pelayanan di tempat ini. Hamba-Mu serahkan ke dalam tangan dan hamba-Mu selalu mengucap syukur buat orang-orang yang Tuhan kirim, orang-orang yang mengalami satu koneksi. Kita tahu para staff, para full timer maupun yang terlibat pelayanan menara doa buat Pak dengan Ibu, buat Pak Jani dengan Ibu Irma, buat Pak Otniel dengan Ibu Grace dan seluruh keluarga. Tuhan jagai dan Tuhan berkati.
kami diluputkan dari setiap hal-hal yang tidak kami inginkan. Kalau sebentar kami akan terima kasih kepada Engkau. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami percaya, kami pulang, kami akan menerima berkat dan keajaiban Tuhan. Saudara, angkat dua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, keajaiban, pertolongan dan penyertaan sepanjang satu minggu hari ini sampai pada waktu akan datang. Kami kembali berkumpul bersama, bersekutu, dan kami boleh bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang ajaib. Kami terima berkat Tuhannya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin.